Halo, perkenalkan nama saya Alvarel Nadif Afkar Arifin. Saya seorang fresh graduate dari Universitas 11 Maret, jurusan komunikasi. Saya berminat di bidang graphic design dan juga digital marketing. Saya sangat excited untuk mengikuti program permagangan di Telkom ini karena Telkom itu salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan saya ingin sekali berkontribusi dengan kemampuan teknis yang saya miliki dan juga saya ingin belajar dari mentor-mentor yang ada di Telkom, khususnya di bidang graphic design. Untuk motivasi saya sendiri, saya siap untuk bertanggung jawab, berkomitmen, dan juga menjalani tugas dengan tepat waktu selama program magang ini berjalan gitu. Untuk kesibukan sendiri saya untuk saat ini saya selain melamar pekerjaan, saya juga sedang mengikuti kursus. Ada 2 kursus, yakni satunya kursus digital marketing dari Google Coursera yang dilakukan secara online dan juga kursus graphic design yang saya ikuti secara mandiri. Saya belajar kursusnya dari YouTube dan juga kursus online. Seperti itu. Project paling menarik bagi saya mungkin pengalaman saya pertama kali ya masuk ke dunia graphic design. Pertama kali itu saya jadi desain grafis itu di Aminah Food. Saat itu saya masih belum mengerti apa-apa soal graphic design dan pada saat itu saya juga masih membuat logo, membuat banner, membuat desain menu juga. Itu saya awal-awal itu masih pakai Canva karena saya masih belum mengerti cara menggunakan Photoshop dan sebagainya gitu. Mengapa ini project paling menarik? Karena ini pertama kali saya belajar desain sih, dan saya pada akhirnya lama-kelamaan saya belajar cara menggunakan Photoshop, Illustrator, InDesign. Saya juga jadi mengerti bagaimana bagaimana apa itu color CMYK dan juga RGB. Terus kayak kalau untuk print itu DPI-nya berapa, itu saya ngerti dari pengalaman tersebut sih. Dan berkat pengalaman tersebut juga saya jadi bisa menemukan passion saya di bidang graphic design. Itu sih untuk tantangannya. Mungkin untuk tantangan awal-awal saya itu kurang mengerti ya soal kayak hierarki, tipografi dan juga sebagainya. Jadi untuk awal-awal itu desain saya tuh saya akui masih terlihat kurang baik gitu. Tapi dari situ saya merasa justru saya semakin berkembang, ditambah lagi dengan pengalaman project saya pas semester akhir itu. Saya sempat ada klien teman saya yang keluarganya punya bisnis F&B dan saya sempat membuat desain untuk mereka gitu. Dan setelah lulus juga saya sempat membuat personal project desain saya untuk mengasah kemampuan saya lagi di bidang graphic design gitu. Seperti itu. Oke, untuk tools sendiri ya. Untuk tools sendiri mungkin saya sebutkan yang paling sering saya gunakan yakni Photoshop. Untuk kemampuan Photoshop sendiri saya percaya bahwa kemampuan saya 8,7/10. Kenapa? Karena saya memang terbiasa menggunakan Photoshop. Saya apa-apa desain juga di Photoshop. Jadi saya terbiasa menggunakan Photoshop. Cuma mungkin kekurangannya kadang saya masih suka lupa beberapa cara dan saya masih kadang ngelihat lagi tutorial yang dulu pernah saya tonton. Jadi ya seperti itu. Mungkin 8,7/10. Lalu yang kedua mungkin Illustrator ya. Illustrator 7,5. Kenapa? Karena saya jujur nggak terlalu sering menggunakan Illustrator. Kadang saya menggunakannya doang hanya untuk membuat logo dan ilustrasi, tapi itu juga karena saya tidak sering membuat logo. Saya memang graphic desainnya bukan berfokus di logo, namun saya beberapa kali membuat logo dan menggunakan Illustrator. Untuk Illustrator sendiri saya nilai 7,5/10. Lalu untuk kemampuan InDesign, Adobe InDesign mungkin saya kasih 8,5/10. Kenapa? Karena
Eh, saya rasa saya sudah cukup paham akan tools Adobe InDesign, dan saya untuk membuat seperti kayak majalah atau buku mungkin saya menggunakannya melalui InDesign seperti itu. Lalu untuk Canva, tools yang selanjutnya yang saya gunakan Canva. Canva mungkin 9/10 kali ya, karena saya udah lama banget pakai Canva dari SMA kali ya. Dari awal-awal ngedesain juga saya pakai Canva, jadi saya rasa saya cukup mahir untuk Canva. Lalu untuk Figma, Figma sendiri saya mungkin 7/10 kali ya. Saya cukup paham basic-basicnya untuk Figma sendiri, namun saya rasa saya perlu belajar lebih banyak lagi soal Figma seperti itu. Dan ada tools tambahan sebenarnya, yaitu Affinity, dan Affinity itu sebenarnya tergolong baru dan saya masih belajar. Jadi untuk toolsnya sendiri saya masih belum mahir. Jadi mungkin kalau untuk Affinity untuk saat ini mungkin 5/10 kali ya. Dan itu tools-tools yang saya gunakan untuk mendesain. Oke, berhubung ini video terakhir, jadi saya pengen mengucapkan terima kasih sudah menonton video interview saya, dan selamat siang, sore, dan juga malam. Terima kasih, dadah.